Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kadriani Setiawati. Saya dari kelas 1B1. Saya akan mempresentasikan sebuah makalah yang telah saya buat tentang Pancasila sebagai sistem nilai. Yang pertama itu pengertian nilai. Istilah nilai dipakai untuk menunjukkan kata abstrak yang artinya keberhargaan atau kebaikan. Ada beberapa pengertian nilai. Yang pertama, nilai adalah segala sesuatu yang berharga, bermutu, menunjukkan kualitas, dan berguna bagi masyarakat yang pada hakikatnya melekat pada suatu objek tersebut. Nilai juga merupakan kenyataan tersembunyi dari kenyataan-kenyataan lainnya. Nilai mengandung cita-cita, harapan, dan keharusan. Nilai berkaitan dengan bidang normatif, bukan kognitif, atau berada dalam tataran dunia ideal, bukan dunia luar. Selanjutnya itu macam-macam nilai. Beberapa para ahli mengemukakan tentang nilai. Yang pertama itu Walter G. Walter G mengelompokkan nilai menjadi 8 kelompok. Yang pertama itu nilai-nilai ekonomis. Nilai-nilai ekonomis ini mengacu pada harga pasar dan barang-barang yang dijual. Contohnya itu emas dan tembaga mulia. Dua benda tersebut ini mengandung nilai ekonomis yang tinggi. Yang kedua itu nilai-nilai kejasmanian. Nilai-nilai kejasmanian ini mengacu pada kesehatan dan efisiensi. Contohnya itu kebugaran jasmani dan keindahan tubuh yang dimiliki. Yang ketiga itu nilai-nilai hiburan. Nilai-nilai hiburan itu mengacu pada permainan. Contohnya itu rekreasi yang indah dan keharmonisan yang dirasakan. Yang keempat itu nilai-nilai sosial. Nilai-nilai sosial ini mengacu pada perserikatan manusia. Contohnya itu persahabatan dan persaudaraan. Yang kelima itu nilai-nilai watak. Nilai-nilai watak ini mengacu pada keseluruhan dari keutuhan pribadi. Contohnya itu kejujuran dan kesederhanaan. Yang keenam itu nilai-nilai estetis. Nilai-nilai estetis ini mengacu pada keindahan alam. Contohnya itu keselarasan dan keseimbangan serta keserasian. Yang ketujuh itu nilai-nilai intelektual. Nilai-nilai intelektual ini mengacu pada pengetahuan. Contohnya itu kecerdasan dan prestasi. Yang kedelapan itu nilai-nilai keagamaan. Nilai-nilai keagamaan ini mengacu pada agama. Salah satu contohnya itu ketaatan kita terhadap Tuhan Yang Maha Esa serta keesaan Tuhan Yang Maha Esa. Ahli yang kedua itu Noto Nanogoro. Noto Nanogoro membedakan nilai menjadi 3. Yang pertama itu nilai material, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi jasmani manusia. Misalnya itu kebutuhan makan dan minum. Yang kedua itu nilai vital, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi manusia untuk mengadakan kegiatan atau aktivitas. Yang ketiga itu nilai kerohanian, segala sesuatu yang berguna bagi rohani manusia. Nilai-nilai kerohanian dibedakan menjadi 4. Yang pertama itu nilai kebenaran, nilai keindahan, nilai kebaikan, dan nilai religius. Semua nilai di atas masih bersifat abstrak. Nilai yang bersifat abstrak maksudnya nilai tersebut hanya berupa nilai dasar karena nilai ini berbeda dalam pemikiran manusia. Ya, selanjutnya itu sistem nilai dalam Pancasila. Sistem nilai adalah konsep atau gagasan yang memenuhi atau mengenai apa yang hidup dalam pikiran seseorang. Sebagaimana sebagian orang tentang apa yang dipandang baik, berharga, penting dalam hidup. Pancasila sebagai sistem nilai mengandung serangkaian nilai, yaitu nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kelima sila ini merupakan satu kesatuan yang utuh, tidak terpisah, dan mengacu kepada tujuan yang satu. Pancasila sebagai suatu sistem nilai termasuk ke dalam nilai moral, yaitu nilai-nilai kebaikan.
Kualitas nilai-nilai Pancasila bersifat objektif dan subjektif. Nilai-nilai dasar Pancasila yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan yang bersifat universal. Objektif artinya nilai-nilai tersebut dapat dipakai dan dilakukan dan diakui oleh negara-negara lain, walaupun tentunya tidak diberi nama Pancasila. Mengatakan bahwa nilai-nilai Pancasila bersifat objektif dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama itu rumusan dari Pancasila pada umumnya bersifat objektif dan subjektif. Yang kedua itu inti nilai-nilai Pancasila berlaku tidak terikat oleh ruang. Yang ketiga itu Pancasila yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan syarat sebagai pokok kaidah negara yang fundamental. Selain memiliki sifat objektif, Pancasila juga mempunyai sifat yang subjektif menurut Darmojo, yaitu sebagai berikut. Yang pertama itu nilai-nilai Pancasila timbul dari bangsa Indonesia itu sendiri. Artinya nilai-nilai Pancasila itu terikat pada pembawa dan pendukung Pancasila itu sendiri. Yang kedua, nilai-nilai Pancasila merupakan filsafat bangsa Indonesia. Yang ketiga, nilai-nilai Pancasila merupakan nilai-nilai yang sesuai dengan hati nurani bangsa Indonesia karena bersumber dari bangsa itu sendiri. Nilai-nilai Pancasila itu bagi bangsa Indonesia menjadi landasan dasar serta motivasi atas segala perbuatan baik dalam kenegaraan. Perwujudan nilai Pancasila harus tampak dalam produktif peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Semua produk hukum yang berlaku di Indonesia harus dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila. Dengan kata lain, hukum yang berlaku di Indonesia tidak boleh menentang dari Pancasila atau tidak boleh menyimpang dari peraturan-peraturan serta nilai-nilai Pancasila. Ya, materi selanjutnya itu makna sila-sila Pancasila. Pengajian Pancasila secara filosofis dimasukkan untuk mencapai hakikat atau warna terdalam dari sila-sila Pancasila. Yang pertama itu arti dan makna Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Pokok-pokok pikiran dari sila ketuhanan yang Maha Esa yaitu sebagai berikut. Yang pertama itu pengakuan adanya sebab pertama, yaitu Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua itu menjamin penduduk untuk memeluk agama masing-masing dan beribadah sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Yang ketiga itu tidak memaksa warga negara untuk memeluk agama sendiri, melainkan memilih agama sesuai dengan kepercayaan. Yang keempat itu ateisme dilarang berkembang dan hidup di Indonesia. Yang kelima itu menjamin berkembang dan tumbuhnya sebuah kehidupan beragama, toleransi antar umat dalam beragama. Yang selanjutnya itu ketuhanan yang Maha Esa memberikan kesadaran bahwa manusia hidup di dunia ibarat sedang menempuh ujian, dan hasil ujian itu akan menentukan kehidupan selanjutnya. Nah, yang kedua ini arti dan makna dari sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Pokok-pokok pikiran dari sila kemanusiaan yang adil dan beradab ini yaitu sebagai berikut. Yang pertama itu menempatkan manusia sesuai dengan hakikatnya. Sebagai makhluk Tuhan, maksudnya kemanusiaan itu mempunyai sifat yang universal. Yang kedua itu menjunjung tinggi kemerdekaan sebagai hak bangsa Indonesia yang bersifat universal. Bila diterapkan dalam masyarakat, sudah pasti bangsa Indonesia menghargai hak dan kewajiban warganya. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab ini mengandung prinsip menolak atau menjauhi rasionalisme atau sesuatu yang berbeda.
Selanjutnya yang ketiga, mewujudkan keadilan dan peradaban yang tidak lemah. Hal ini berarti bahwa yang dituju masyarakat Indonesia adalah keadilan dan beradab yang tidak pasif, yaitu perlu pelurusan dan penegakan hukum yang kuat. Jika terjadi penyimpangan-penyimpangan keadilan diwujudkan dengan berdasarkan pada hukum. Kemanusiaan yang adil dan beradab memberikan arahan baik bersifat universal maupun khas terhadap ilmuwan dan ahli teknik. Di Indonesia, asas kemanusiaan atau humanisme menghendaki agar perilaku terhadap manusia harus sesuai dengan kodratnya sebagai manusia, yaitu memiliki keinginan seperti kecukupan materi, bersosialisasi, serta mengeluarkan pendapat di muka umum, dan saling menghargai. Yang selanjutnya itu arti dari makna persatuan Indonesia. Pokok-pokok pikiran yang ada pada sila persatuan Indonesia itu antara lain 1. Nasionalisme atau persatuan. Yang kedua itu cinta bangsa dan tanah air. Yang ketiga itu menggalang persatuan atau kesatuan bangsa. Yang keempat itu menghilangkan penonjolan tentang kekuasaan, keturunan, dan perubahan warna kulit. Yang kelima itu menumbuhkan rasa senasib dan seperjuangan. Persatuan Indonesia memberikan landasan esensi bagi kelangsungan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Untuk itu, ilmuwan dan ahli teknik Indonesia perlu menjunjung tinggi atas persatuan Indonesia di dalam tugas-tugas profesionalnya. Yang keempat itu arti dari makna kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Pokok-pokok pikiran yang ada pada sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan ini sebagai berikut. Yang pertama itu, hakikat sila ini adalah demokrasi, di mana demokrasi ini artinya yaitu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Yang kedua itu permusyawaratan, artinya mengusahakan keputusan bersama, saling menghargai, dan tidak bertindak semena-mena. Yang ketiga itu dalam melaksanakan keputusan diperlukan kejujuran bersama. Dalam hal ini perlu diingat bahwa keputusan bersama dilakukan secara bulat sehingga membawa konsekuensi adanya kejujuran bersama. Yang keempat itu perbedaan secara umum demokrasi diibaratkan dan di Indonesia yaitu terletak pada permusyawaratan. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan memberikan arahan asas kerakyatan yang mengandung arti bahwa pembentukan negara Republik Indonesia ini adalah oleh dan untuk semua rakyat Indonesia. Setiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban untuk berpendapat terhadap negara sendiri. Demikian pula hanya dengan ilmuwan dan ahli teknik wajib memberikan kontribusi sebesar-besarnya sesuai kemampuan untuk kemajuan negara. Selanjutnya itu yang terakhir, arti dan makna sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pokok-pokok pikiran dari keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia antara lain. Yang pertama itu kemakmuran yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia dalam arti dinamis dan mengikat. Yang kedua itu seluruh kekayaan alam dan sebagiannya dipergunakan bagi kebahagiaan bersama menurut potensi masing-masing. Yang ketiga itu melindungi yang lemah agar kelompok warga masyarakat dapat bekerja sesuai dengan bidang yang dibakatinya. Yang terakhir itu keadilan berarti adanya persamaan dan saling menghargai karya orang lain. Jadi seseorang itu bertindak adil apabila seorang memberikan sesuatu orang lain sesuai dengan hak mereka. Contohnya itu seseorang berhak memperoleh barang yang ini, sedangkan contohnya itu misalnya seseorang berhak memperoleh barang X, sedangkan ia menerima barang X, maka perbuatan itu adil.
Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia memberikan arahan agar selalu diusahakan tidak terjadi jurang atau kesejahteraan di antara bangsa Indonesia yang menyimpang. Ilmuwan dan ahli teknik yang mengelola industri perlu selalu mengembangkan sistem yang memajukan perusahaan sekaligus menyambut kesejahteraan karyawan atau rakyatnya. Terima kasih, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.